Allah tidak memiliki motif apapun untuk membela diri, karena membela diri itu menunjukkan kelemahan. Sedangkan Allah zat yang maha kuasa. Jadi kalau kamu tidak mau percaya dengan Al-Quran dan ingin membuktikan Allah tidak berdusta dengan akal, caranya seperti itu. Kebohongan atau kedustaan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki motif kepentingan, dan motif kepentingan menunjukkan bahwa dia lemah, dan itu semua tidak berlaku pada Allah karena Allah Maha Kuasa. Kita lanjutkan di situ perbandingan suratnya. Kama qala ta'ala, qala ta'ala tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, Al-Qur'an itu adalah tanzilul kitab, penurunan kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan dari Tuhan alam semesta. Lanjutkan. Fahuwal haqqu min rabbil alamin fala yanbaghi li'aqilin ay yakuna fi miryatin minhu. Ya. Al-Quran itu adalah hak, kebenaran dari Tuhan alam semesta, maka tidak layak bagi orang yang memiliki akal untuk berada dalam keraguan terhadap Al-Quran itu. Kita lanjut. Liqaulihi ta'ala fala taku fi miryatin min innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain berfirman, janganlah kamu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar, datang dari Tuhan, akan tetapi kebanyakan orang-orang tidak mau beriman. Ya. Terus lanjutkan. Wa huwa hidayatun wa irsyadun lil muttaqin. Ya. Itu tafsir dari hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin maksudnya adalah hidayah wa irsyad. Hidayah, petunjuk, wa irsyad dan bimbingan lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini kita sedikit kaji dulu ya tentang makna takwa. Takwa itu kan maknanya luas ya Ustaz. Iya Ustaz. Nah, takwa itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan ibadah. Seakan-akan takwa itu sholat, puasa. Enggak, takwa itu juga melibati hal-hal seperti bermuamalah, bersosial. Di situ kita juga harus bertakwa, berkeluarga, di situ bertakwa. Nah, ada suatu kutipan saya pernah baca seperti ini. Dari banyaknya makna takwa yang sangat luas itu, Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mendefinisikan at-taqwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridho bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ini bersajak nih perkataannya. At-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah rasa takut yang mendalam pada Allah yang maha mulia. Ini tingkatan takwa paling pertama, menanamkan rasa takut dalam hati. Kalau rasa takut dalam hati sudah tertanam, nanti naik ke tingkatan kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan kepada isi Al-Quran. Orang kalau sudah di dalamnya ada rasa takwa, dia tuntutan berikutnya ingin mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana awal juz 4? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian orang-orang beriman tidak akan memperoleh albir, kebaikan. Sampai kapan? Sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Nah, di surah ini ada sahabat namanya Abu Talhah. Abu Talhah itu punya Ardu Bayruha. Ini kisahnya disebutkan di kitab-kitab hadis. Ardu Bayruha ini padahal tanah yang termasuk tanah istimewa yang ada di kota Madinah. Tapi ketika dia tahu ada janji dari Allah, kalian tidak akan memperoleh bir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Beliau Abu Talhah langsung berikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tanah saya, tanah Ardu Bayruha ini, saya infakkan sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah takwa, ingin mengamalkan kepada Al-Quran. Tingkatan takwa yang ketiga baru kemudian waridho bil qalil, menerima dengan pemberian Allah walaupun pemberiannya sedikit. Lalu wal isti'dad li yaumir rahil, akan mempersiapkan diri untuk menuju hari berikutnya. Ya, kita lanjut di sini. Wal huda fil ayati
fil ayati huwal hudal khassu alladhi huwa at-taufiqu ila dinil haqqi wa laysal hudal 'amma alladhi huwa idahul haqqi wa qad bayyana Allahu ta'ala al-hudal 'ammah fi qawlihi ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adabil huni bima kanu yaksibun. Ya. Berikutnya di sini beliau ingin menjelaskan bahwa huda itu terdapat dua macam. Yeah. Ada huda yang sifatnya khos, ada huda yang sifatnya am. Khos itu teruntuk bagi petunjuk orang, petunjuk huda bagi orang yang sudah menerima petunjuk. Makanya di sini hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang bertakwa sudah mau menerima petunjuk, akhirnya itu dikategorikan sebagai al-huda al-khos. Huda yang khusus yang mau dia terima dan mau diamalkan. Karena ada huda Allah sudah berikan kepada orang-orang tapi sifatnya umum. Kenapa? Karena mereka tidak menerima. Akhirnya ibaratnya huda itu hanya seperti lampu di depan ada jurang tapi mereka tetap memilih untuk jatuh kepada jurang. Nah, kalau huda yang khos, kita hidupkan lampu, ada jurang kita lompat biar kita tidak terjatuh. Gitu. Ya. Di sini contohnya ya, beliau menggambarkan huda yang sifatnya adalah umum. Wa amma samudu fahadainahum. Kaum Samud telah kami beri hidayah. Tapi di sini maksudnya huda untuk penerang jalan namun tidak mereka terima. Fastahabbul ama, mereka itu lebih mencintai kepada buta. Alal huda, tidak mau menerima petunjuk. Sudah tahu di depan ada jurang, nggak mau loncat, tetap milih nyebur. Ya, kita lanjut di sini penukilan dari kata Syekh As-Sinqiti. Qala Syekh As-Sinqiti sarraha fi hadhihi al-ayati bi anna hadzal qur'ana hudal lil muttaqin wa yufhamu min mafhumil ayah a'ni mafhumal mukhalafatil ma'rufi bidalilil khitabi anna ghairal muttaqin laisa hadzal qur'anu hudan lahum. Ya. Wa sarraha bi hadzal mafhumi fi ayatin ukhra. Ya, kita jelaskan dulu. Di sini Imam Syekh As-Sinqiti ketika menjelaskan tafsir hudan lil muttaqin, beliau juga menyebutkan tentang suatu kaidah dalam usul fiqh. Dalam usul fiqh itu kan ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu adalah lafadz yang diungkapkan di dalam nas Al-Quran. Di balik lafadz nas Al-Quran itu ada namanya mafhum, pemahaman. Nah, pemahaman ini tidak secara tekstual disebutkan dalam Al-Quran, namun dipahami melalui makna yang ada di baliknya. Kan seperti ini, kata beliau. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Berarti kebalikannya. Kalau orang-orang tidak bertakwa, Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk. Saya jadi teringat kemarin ketika saya baca suatu kitab, kitab Syama'il, Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, punya Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu beliau ada pensyarahnya, Imam Al-Lahji. Salah satu perkataan beliau, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Ini beliau mendefinisikan bagaimana kriteria Rasul, sifat Rasul. Man ra'ahu badihatan, orang kalau melihat Rasul dengan sekejap saja, badihatan, sekelumit aja melihat Rasul, dari kejauhan melihat Rasul, habah, orang itu pasti akan segan. Ini yang membedakan antara Nabiullah Muhammad dengan Nabiullah Yusuf. Orang kalau lihat Nabi Muhammad segan, tapi kalau orang lihat Nabi Yusuf jadi nafsu. Karena sebenarnya ya Nabi Muhammad itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Tapi Allah lebih menampakkan nurul jalal kepada Nabi Muhammad, sedangkan untuk Nabi Yusuf Allah lebih menampakkan nurul jamal.
Dia lebih ditonjolkan kegantengannya. Makanya perempuan melihat Nabi Yusuf nggak sadar sampai potong-potong jari. Iya. Orang kalau melihat Nabi Muhammad nggak mungkin dia nafsu, karena langsung melihat sosok yang sesempurna itu langsung segan. Seperti itu. Terus lanjutan dari Imam Yusuf An-Nabhani, waman khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau sudah berkumpul duduk bersama Nabi Muhammad SAW, maka dia akan cinta. Nah di situ Imam Lahji menuliskan mafhum mukhalafahnya. Waman khalatahu istikbaran lam yuhibbah. Orang kalau duduk berkumpul bergaul bersama Nabi Muhammad tapi bukan ma'rifatan, bukan mengenal, tapi istikbaran, karena sombong, maka tidak akan cinta kepada Nabi. Tahu kan sosok Abu Jahal? Iya, Ustaz. Nah, Abu Jahal itu dulunya namanya bukan Abu Jahal, tapi Abul Hakam. Abul Hakam. Abul Jahal artinya bapak kebodohan. Tapi kalau Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Sosok Abu Jahal ini keren. Dia itu adalah orang yang cerdas. Pernah suatu ketika, ini karena kita bahas tentang tafsir ya, Iya. kita masih sedikit baca mengkaji tafsir walaupun di surah lain. Ada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkan engkau Muhammad dhallan, tersesat, fahada, tapi Allah memberikan petunjuk. Orang kalau hanya melihat secara tekstual hadis ini seakan-akan Nabi Muhammad tersesat, tidak dapat huda, petunjuk. Tapi kalau kita baca tafsirnya, tersesatnya Nabi Muhammad itu adalah ketika Nabi Muhammad masih kecil. Sallallahu alaihi wasallam, beliau masih kecil, sekitar usia 7 atau 8 tahun. Beliau ikut rombongan tapi tertinggal. Dan beliau diceritakan tertinggal di pegunungan. Abu Thalib, kakek Nabi Muhammad, itu cari-cari di Mekah, mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Singkat cerita, Abul Hakam ini yang kemudian jadi Abu Jahal, dia bepergian menggunakan unta dan bertemu dengan sosok Nabi Muhammad yang kecil. Abul Hakam tanya, kamu siapa? Saya Muhammad, cucunya Abu Thalib. Oh kamu cucunya Abu Thalib, anaknya Abdullah. Iya. Kamu ngapain di sini? Saya tersesat. Akhirnya Abul Hakam nawarin, ayo kalau begitu saya ajak kamu kembali ke kota Mekah. Boleh, kata Nabi Muhammad. Nah, posisinya untanya diturunkan, Abul Hakam duduk di depan, Nabi Muhammad ditaruh di belakang. Ketika ingin menarik untanya nggak mau bergerak. Ajib ini. Abul Hakam heran. Unta kamu tadi aman-aman saja, jalan sama saya kamu bisa, sekarang kok malah nggak mau. Ada yang aneh. Beliau akhirnya tukar posisi. Nabi Muhammad ditaruh di depan, Abul Hakam di belakang, untanya mau berdiri. Beliau tidak terima itu, akhirnya beliau coba sampai 3 kali. Putar posisi lagi. Abul Hakam depan, Nabi Muhammad di belakang, gak mau bergerak. Nabi Muhammad depan, dia di belakang, mau bergerak. Sampai 3 kali, ya udahlah, Muhammad ini harus saya taruh depan, saya di belakang. Sesampainya di kota Mekah, bertemu dengan sang kakek Abu Thalib. Afwan, bukan Abu Thalib, Abdul Muttalib. Ya, bertemu dengan sang kakek Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib bertanya, apa yang kamu lakukan dengan cucu saya? Saya mendapatkannya tadi tersesat dia. Nah, saya ingin bercerita, kata Abu Hakam. Saya mendapatkan kejadian aneh ketika saya menggonceng cucu kamu ini. Dia ceritakan, ternyata gini. Kesimpulannya seperti ini. Ini kesimpulan dari Abu Hakam. Seakan-akan unta saya itu berkata, saya tidak ridho apabila pemimpin berada di belakang. Abul Hakam itu sebenarnya sudah tahu bahwa Nabi Muhammad yang kecil itu akan jadi sosok pemimpin. Itu dia berkata menggunakan lisannya. Makanya disebut Abul Hakam, bapak yang bijak. Tapi kalau ketika mendapat Nabi Muhammad berdakwah, dia sombong. Itu kan kholatohu. Dia berkumpul bersama Nabi tapi istikbaron, sombong. Akhirnya lam yuhibbah, tidak cinta kepada Nabi. Ya, kita kembali lagi pada mafhum mukhalafah yang ada di ayat ini. Ya, coba baca contoh ayatnya. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa.
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. Itu. Di sini beliau mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat. Tetapi orang-orang yang tidak beriman dan di dalam telinga mereka terdapat penutup, wahwa alaihim ama, maka mereka tidak akan mau mendengarkan Al-Quran dan mereka akan buta kepada Al-Quran. Ya, kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Qauluhu ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal ma'na al-muttaquna humul ladzina yusaddiquna bima ghaba an hawasihim kal khaliqi wa sifatihi wal yaumil akhiri wa ma fihi min ba'thin wa hisabin wa mizanin wa jazain walladzina yu'duna as-salata fi awqatiha mustawfina arkanaha wa wajibatiha wa sunanaha wa adabaha wa khusyu'aha wa yunfiquna mimma razaqnahum ma zada an hajatihim. Ya. Di sini ayat ketiga Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib dan mereka melaksanakan sholat, dan dari apa yang telah kami berikan rezeki untuk mereka, mereka menginfakkan. Nah, pertama kita mungkin sedikit bahas tentang beberapa mufradat. Alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, iman itu ulama kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya sepakat iman itu mujarradut iqrar bil qalb. Iman itu hati yang penting sudah membenarkan, itu sudah dianggap sebagai iman. Oleh karena itu ulama membedakan antara iman dengan Islam. Orang yang beriman bisa jadi tidak Islam. Begitu pula sebaliknya, orang yang Islam bisa jadi tidak beriman. Contohnya begini, orang yang beriman tapi tidak Islam. Menurut satu pendapat, paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, ayah Sayyidina Ali, beliau itu selalu mendukung kepada dakwahnya Nabi Muhammad. Beliau tidak menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dalam hatinya beliau beriman kepada Nabi. Otomatis kata ulama seperti ini lanjutannya, Islam itu adalah syarat untuk diberlakukan hukum-hukum kepada dia. Kalau dia tidak melakukan dua kalimat syahadat, maka hukum-hukum Islam tidak berlaku bagi dia. Dalam artian di sisi Allah dia beriman, tapi di sisi kita dia tidak Islam. Karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kebalikannya ada orang yang hanya Islam namun tidak beriman. Contoh seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Secara lisan, secara pekerjaan dia menampakkan Islam, tapi dalam hatinya kosong, tidak ada imannya. Makanya ulama itu membedakan iman, Islam. Ya Islam. Dan biasanya mereka keduanya itu memiliki ciri khas. Iman itu adalah amalul qalb, amalnya hati. Kalau Islam identik dengan amalul jasad. Seperti syahadat itu kan jasad, lisan kita itu. Kemudian sholat tubuh kita, zakat kita mengeluarkan harta. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini yuqimunas shalah. Makna dari iqamatus shalah, yu'dunas shalah fi awqatiha mustawfina arkanaha wa wajibatiha wa sunanaha wa adabaha wa khusyu'aha. Nah, Al-Quran biasanya kalau ingin memuji orang yang melakukan sholat, pasti dengan kata iqamatus shalah. Bahkan Al-Quran jika mencela seseorang tidak menggunakan iqamatus shalah,
tapi cukup menggunakan as-shalah. Contohnya wailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa? Mereka allazina hum fi sholatihim sahun. Mereka sholat tapi ketika sholat mereka nggak khusyuk. Nah, maka yang diinginkan oleh Al-Quran, yang diinginkan oleh Allah ketika kita sholat itu bukan hanya sekedar berdiri namun tidak ada khusyuknya. Yang Allah inginkan ketika kita sholat juga memperhatikan kepada fardu-fardunya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, adabnya, tata keramanya, khusyuknya, itu yang diperhatikan. Jadi kita harus membedakan antara iqamatus sholah dan as-sholah. Al-Quran itu memuji kepada iqamatus sholah dan mencela kepada as-sholah dalam kata wailun lil musallin, tanpa ada iqamah di situ. Kemudian orang yang beriman sifatnya juga adalah memberikan rezeki, menginfakkan rezeki dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Di mana-mana pun ayat selalu membandingkan atau menyandingkan antara menegakkan sholat dan memberikan zakat. Ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah untuk seperti ini. Iqamatus sholat itu adalah hablun minallah. Sedangkan yunfikuna mimma razaqnahum hablun minan nas. Jadi sifat orang mukmin itu tidak cukup hanya udah deh yang penting gua sama Allah khusyuk. Gua nggak akan peduli sama sekitar. Nggak seperti itu. Sifat mukmin itu selain memperhatikan kepada hubungan Allah, dia juga memperhatikan kepada hubungan sosial antar sesama manusia. Ya, baca terakhir itu ayatnya. Kama qala ta'ala wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af. Ya, salah satu yang dimaksud dengan infak adalah kita memberikan maaf kepada orang-orang. Dan salah satu sifat yang Rasulullah SAW sampaikan, orang yang menjadi ciri penghuni surga itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak memiliki benci kepada orang lain. Ada seperti ini. Ini mungkin cerita terakhir sebelum kita tutup. Rasulullah SAW pernah memuji salah satu sahabat dengan kategori rajulun min ahlil jannah. Waktu itu Rasulullah sedang kumpul-kumpul di masjid bersama sahabat. Kemudian Rasul nyeletuk kayak gini, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sahabat-sahabatku, coba perhatikan tuh sekarang. Ada orang yang datang ke masjid ini dan dia rajulun min ahlil jannah. Sahabat akhirnya noleh ke pintu. Oh, ternyata orang itu. Orang itu diibaratkan waktu itu masuk ke masjid, tangan kirinya nenteng sendal karena baru wudhu. Kemudian jenggotnya basah, bekas air wudhu. Dia sholat, ikut bergabung di masjid. Keesokan harinya orang itu telat lagi. Rasulullah muji lagi. Sahabat-sahabatku, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Keesokan harinya juga begitu, keadaannya sama. Rasulullah memuji, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nah, ada satu sahabat akhirnya yang iri. Kenapa sih Rasulullah selalu memuji orang itu dengan perkataan rajulun min ahlil jannah? Akhirnya yang iri ini, iri dalam kebaikan ya nggak apa-apa. Iri datang kepada sahabat tadi. Boleh nggak saya menginap di rumah kamu selama 3 malam? Boleh, silakan, marhaban. Setelah berada di rumah, sahabat yang iri ini akhirnya sedikit kecewa. Selama 3 hari dia menginap di dalam rumah, tidak pernah dia dapatkan sahabat yang Rasulullah puji itu qiyamul lail panjang. Dia bangunnya hampir subuh, baca wirid sedikit, kemudian ikut jamaah sholat subuh. Dia mikirnya begini, kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, mereka punya qiyamul lail panjang. Orang ini kayak nggak punya amal ibadah yang istimewa. Akhirnya hari ketiga dia izin, saya kecewa sama kamu. Ya udahlah, saya mau pulang aja. Sahabat tadi yang Rasulullah puji bilang kayak gini, ma huwa illa kama ra'aita. Memang seperti inilah keadaanku, aku tidak memiliki amalan yang istimewa. Terus dia melanjutkan, ghaira anni lam ajid fi nafsi hiqdan wala hasadan wala ahkidu ala khairin an'amallahu alal mu'minin. Tapi hati saya itu tidak pernah menyimpan benci, iri, dan saya tidak pernah menyimpan
hasud kepada kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nah, kemudian sahabat yang ini akhirnya berkomen seperti ini. Hadhil lati balagot bika hiyal lati lanutiq. Oh, ternyata derajat seperti inilah yang kamu sampai pada derajat itu kami di sini semuanya tidak mampu. Yaitu derajat menjaga hati, selalu memberikan maaf kepada orang lain, tidak pernah menyimpan iri dengki. Itulah sifat yang Rasulullah puji rajulun min ahlil jannah. Oke. Ya. Kita lanjutkan, kita serahkan lagi kepada Ustaz Syahrul. Oke. Baik, telah selesai pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 3 ini. Semoga apa yang telah tadi dijelaskan oleh guru kita Ustadz Wildan Fahri semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah dijelaskan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup podcast kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.